Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Untuk jamaah Islam itu indah yang baru bergabung, saat ini kita masih membahas tema hal sepele ternyata bisa jadi azab. Ih serem. Sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, akan ada tayangan nih yang akan kita saksikan bersama. Bantulah ketika melihat mereka. Seperti apa? Berikut tayangannya. Allah, semoga dikuatkan ya para pahlawan pencari nafkah di luar sana ya Ustadz ya. Amin, amin ya Rabbal Sedikit alamin. kelihatan untungnya tapi barokahnya banyak. Masya Allah. Ini katanya ada hal yang disepelekan setiap harinya oleh kita padahal bisa jadi azab, yaitu mengabaikan orang yang lemah dan teraniaya. Tapi kalau misalnya nih Ustadz, kita mau bantu malah dapat ancaman. Mohon tausiahnya ya Ustadz. Siap, terima kasih Saskia, tabi guruku Abi, Ustadz Maulana serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. Menjadi sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya umat dengan mengajak, mengundang kepada kebaikan dan saling mencegah daripada kemungkaran dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh kebaikan itu mesti dilandasi oleh keimanan. Orang berbuat baik bukan karena dia berakhlak pedagang. Orang berbuat baik itu biasanya karena dilandasi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya? Kalau akhlak pedagang, nanti orang baik baru dia baik. Nanti dibayar baru kasih barang. Tapi orang yang berbuat baik karena beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka berbuat baik meskipun gak dibalas-balas. Ya, mereka membantu orang lain meskipun tiada balasan daripada orang tersebut, sehingga hal sepele yang bisa mendatangkan azab selanjutnya adalah melihat orang teraniaya, melihat orang terzalimi lalu tiada usaha kita untuk menolongnya. Ini melihat saja sudah bisa jadi azab, apalagi kalau dia yang menzalimi, dia menjadi seorang pemimpin yang zalim, dia menjadi seorang pemimpin yang tidak adil, tidak memberikan haknya kepada rakyatnya, tidak memberikan haknya kepada orang yang semestinya dibantunya. Maka ini azabnya luar biasa nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan melihat saja lalu kita menutup mata daripada orang-orang yang teraniaya, kita sudah bisa mendapatkan azab, apalagi kalau kita yang menganiaya orang tersebut. Maka jangan sampai menjadi orang yang menzalimi orang lain. Siapa yang meringankan beban sesama manusia di dunia, maka Allah akan meringankan bebannya di akhirat. Kita semua punya beban di akhirat. Karena tiada satupun manusia kecuali Rasulullah yang terbebas daripada beban dan dosa. Maka bebaskan bebannya orang, sehingga Allah akan bebaskan bebanmu di akhirat nanti. Masya Allah. Tepuk tangan dong ibu-ibu. Terima kasih banyak Saskia. Ustaz Syam atas tausiahnya. Masya Allah, ini ada yang sudah muncul di sebelah kanan saya. Kita masuk di segmen Ustadz bertanya, kami menjawab. Tapi Ustadz, sebelum Ustadz bertanya kita mau nonton video dulu nih Ustadz. Memang ada video yang mau ditanya? Ada video. Kita mau lihat dulu yuk. Yaitu tentang POV saat sholat lupa wudhu. Berikut tayangannya. Ustadz tanya ini. Udah tunjuk tangan Ustadz. Ya, ingin ditanya. Semangat ya. Silakan iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Haja Purwanti dari Majelis Tahlim An-Nur Muslimat Cabang Banyumas. Masya Allah. Ibu, saya mau nanya, pernah nggak Ibu sudah salat baru sadar, Ibu ternyata lupa wudhu?
ragu-ragu Ustadz, apakah bisa diulang lagi wudhunya? Oh, ragu-ragu. Iya. Apakah bisa diulang atau tidak? Iya. Mantap. Masya Allah, Banyak terima ya, kasih Bu. banyak Ibu atas pertanyaannya. Tepuk tangan Aku Ibu-Ibu. nggak sampai hati bersuara Sekian, terima kenceng. kasih. Wassalamualaikum Waduh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aduh, orang Jawa itu lembut. Sementara saya orang Makassar agak kenceng suaranya. Nggak sampai hati. Apalagi beliau datang ke sini dengan bawa 2 pengawal. Aduh, Masya Allah, lirik-lirik. Izin Nabi dan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jangan pernah sepelekan yang bisa jadi azab adalah sholat tanpa bersuci. Seseorang akan dihukum dengan 100 kali cambuk. Dan dia berkata, ringankan cambukan itu. Sampai diringankan dengan 1 kali cambukan. Dan ketika dicambuk dengan 1 kali cambukan, maka terbakarlah dia. Itu 1 kali cambukan. Terus kenapa bertanya? Kenapa saya dicambuk? Karena kamu pernah sholat tanpa wudhu. Gimana ceritanya ini dengan orang yang tidak sholat? Sholat tanpa wudhu aja disiksa. Apalagi orang yang tidak sholat sama sekali. Hati-hati. Jangan sepelekan. Kenapa? Karena seseorang bisa disiksa tanpa bersuci. Dan ada juga yang disiksa disebabkan karena melewati orang yang terzolimi. Tapi dia tidak membantunya. Jamaah. Oh jamaah. Ustadz, gimana caranya supaya menembusnya? Tadi aku nanya ke ibu, justru ibu nanya balik ke saya. Ibu pernah nggak ibu sholat tanpa wudhu? Dia nanya. Jadi gimana? Saya ulangi. Itu. Nanya balik ke saya. Jadi sebenarnya saya yang dijebak. Jadi gimana solusinya? Maka yang dilakukan adalah bertobat. Bertobat, baca istighfar. Lalu ulangi sholatnya. Nah inilah kita ulangi. Makanya kita harus berhati-hati karena sholat itu yang pertama diperiksa di hari kemudian. Makanya bagusnya ibu kalau berangkat umroh, berangkat haji atau ada kesempatan nunggu waktu sholat atau sesudah sholat. Tidak apa-apa sih kita sholat qada ya. Jangan sampai ada sholat-sholat yang tertunda. Tapi kalau yakin pernah sholat tanpa wudhu, maka ulangi sholat yang diyakini tanpa wudhu. Hati-hati ya, karena bersuci sebelum sholat itu bagian dari syarat sahnya sholat. Jadi kalau tidak ada kesucian, maka tidak sah sholatnya. Dan kalau dia sengaja untuk tidak melakukan bersuci baru sholat, maka digolongkan orang yang berdosa. Astagfirullahaladzim, jangan sampai ya Ustadz. Jadi itu berapa sholatnya yang tanpa. Kan ada orang juga malas. Saya itu anak-anak saya kalau sholat langsung sholat. Jangan, wudhu dulu. Kan tadi habis sholat abah. Jangan. Yakin tidak batal wudhunya. Iya, itu yang harus makanya, ditekankan. Apalagi di Indonesia kan paling aman. Air banyak melimpah. Iya, di mana-mana. Jadi udah nggak ada alasan lagi Nggak ada untuk tidak alasan berwudu lagi. ya Ustadz ya. Iya, harus. Oke. Masya Allah, jadi jamaah jangan sampai lupa wudu sebelum sholat ya. Iya ibu-ibu, iya bapak-bapak. Iya, Masya Allah. Sekarang saatnya kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Ayo, siapa yang mau bertanya sama Ustadz? Silakan Ibu, mau bertanya apa Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Tatik Arianti dari Majelis Taklim An-Nur Banyumas. Mau tanya dengan Ustadz Abi Maki. Silakan. Iya. Maaf Ustadz, kalau kita gibah itu katanya akan mendatangkan azab. Tapi kalau kita cuma mendengar itu gimana Ustadz? Nah, jadi misalnya ikutan dengerin aja Ustadz, tapi gak ikut ngomong gitu ya Bu ya? Nggak ikut ngomong Bu, tapi Umum bilang, oh begitu. Atau enggak ini apa ekspresi Ustadz? Gitu.
Terima kasih Ibu atas Iya, pertanyaan. terima Tepuk tangan kasih. Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, mohon izin Abi Iya, Maki. siap, Saskia. Mohon tausiahnya. Insya Allah. Izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Allah barik fiik. Subhanallah. Kata-kata yang sangat indah pertanyaan tadi dengan mengatakan kita ini nggak ghibah cuma dengerin saja. Kira-kira kita dapat dosa apa enggak ya? Punten. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Apapun yang namanya keburukan, sebaiknya dan layaknya seharusnya fajtanibu, artinya tinggalkan jauh-jauh. Kenapa? Ketika kita mendengarkan orang itu berbicara, satu kita dengar. Yang kedua akhirnya kita tahu. Setelah itu terkadang kita punya kesimpulan. Nah itu walaupun terdiam tapi kita sudah terpengaruh dengan pembicaraan yang mereka lakukan. Hati-hati. Apalagi kalau sudah punya kesimpulan, berarti fulan itu begini ya, berarti fulan itu begitu ya. Padahal kita tidak tahu seperti apa sebenarnya. Lebih baik kalau ada pembicaraan seperti itu, hilang dari tempat tersebut karena itu berbahaya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Terkadang kita faham dan mengerti dengan perkataan itu terbawa. Lihat, ini sekelas Abu Bakar dan Umar ibn Khattab. Sekelas Abu Bakar, Umar dan Abu Bakar dan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma. Satu waktu beliau berdua ini radhiyallahu anhuma berjalan bersama seorang khadim ataupun pembantu yang beliau bawa atau mereka bawa. Di waktu untuk makan atau sarapan atau membuat masakan, kalimatnya dua orang ini melihat ternyata pembantunya sedang tidur. Lalu Abu Bakar sambil senyum mengatakan, innahu nawam ya Umar. Dia itu ternyata tukang tidur Umar. Kata Umar bin Khattab, iya gitu saja. Setelah itu ternyata dibangunkan lalu masak. Setelah masak diperintahkan oleh Abu Bakar, wahai fulan kepada pembantunya, panggil Rasulullah untuk makan bersama-sama. Untuk makan bersama-sama. Tiba-tiba dipanggil Rasulullah datang. Kata Rasulullah mengatakan, kalian sudah makan duluan ya tanpa menunggu aku. Kalian sudah makan duluan ternyata tanpa menunggu aku. Abu Bakar dan Umar menjawab, kami belum makan menunggumu ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, engkau telah memakan daging saudaramu. Lalu Abu Bakar mengatakan baru sadar, ya Rasulullah, saya hanya tadi mengatakan dia itu tukang tidur. Itulah perkataan yang digambarkan seperti memakan saudaramu ataupun memakai bangkai saudaramu, memakan mayat saudaramu. Karena Al-Quran mengatakan, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Jadi istilahnya yang namanya ghibah itu mudah untuk diucapkan. Sangat mudah disampaikan. Sangat mudah untuk di dalam lisan ini. Tapi pada hakikatnya na'udzubillah ini bagian daripada dosa besar. Min kabairi dzunub. Subhanallah. Lihat apa yang terjadi. Ini pun terjadi kepada sahabat yang mungkin kalau sekarang disebutnya apa ya. Kalau zaman dulu tuh ngeronda gitu ya. Jaga perbatasan. Tiba-tiba begitu sampai ke Madinah. Rasulullah katakan ucapannya. Kamu belum membersihkan gigimu masih nampak apa bekas-bekas daging yang ada. Orang itu menjawab. Dengan mengatakan kami tidak makan daging ya Rasulullah. Rasulullah katakan engkau pasti telah membicarakan aib orang lain. Pasti engkau telah berghibah. Kenapa? Saya melihat jejaknya di gigimu itu. Dia kaget. Iya, termasuk Abu Bakar dan Umar mengatakan ya Rasulullah mintakan ampun kepada Allah. Kata Rasulullah minta maaf sama pembantumu itu. Minta maaf. Abu Bakar dan Umar minta maaf dan Rasulullah katakan selesai daripada apa dosamu karena telah dimaafkan oleh orang itu. Hati-hati. Ucapan yang mungkin kadang-kadang ini sekedar remeh saja. Ternyata terjadi demikian. Itu kalimat yang sangat mengerikan buat kita. Karena apa? Karena kadang-kadang kita tidak terasa mendengar, mengucapkan. Kalau tadi Ustaz Maula mengatakan hanya mengatakan iya saja. Itu sudah ikut di dalamnya dalam dosa yang sama. Na'udzubillah. Oh, sama. Itu juga sama. Sama. Tepuk tangan ibu-ibu semua. Terima kasih banyak Sami-sami. Kak Bimaki Sami-sami. Allah atas barik fiik. tausiahnya terkait ngomongin orang ataupun mendengarkan omongan orang gitu ya. Kalau bisa udah nggak usah jauh-jauh aja, lebih baik kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul ibu-ibu? Betul, Masya Allah. Ini kayaknya masih ada yang mau nanya lagi. Masih ada nggak? Oh, yang di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iin Indrawati dari Majelis Taklim An-Nur cabang Banyumas. Saya mau bertanya dengan Ustadz Syam. Gimana? Katanya kan hal yang suka kita anggap sepele tapi bisa menjadi azab besar. Misalnya kalau kita
itu sholat tapi kita ketiduran. Sholat tapi ketiduran. Jadi sholat atau enggak Bu? Tidur tapi belum sempat sholat. Iya, tidur tapi ketiduran itu. Tapi belum sempat sholat itu Oh, gitu. dosa nggak Ustaz? Kok bisa ketiduran Bu? Yang ngantuk gitu. Oh yang ngantuk. Jadi ngantuk banget, Iya, terus ketiduran. ketiduran. Padahal mau sholat, jadi nggak sholat gitu loh maksudnya Siap, Ustaz. siap. Mohon tausiahnya Ustaz. Terima kasih, kasih. Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin guruku Abi Maki, Ustaz Maulana, Saskia serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah An-Nur ayat 37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un 'an ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. Allahumma arhamna bil Quran. Nabi SAW punya kebiasaan yang sangat mengagumkan. Setiap habis sholat subuh, Nabi SAW biasa bertanya kepada para sahabat, wahai sahabatku, adakah yang bermimpi tadi malam? Kalau ada, ceritakan mimpinya, nanti aku akan menjelaskan tentang mimpi tersebut. Tapi suatu ketika Nabi SAW tidak meminta para sahabat menceritakan mimpinya. Justru Nabi yang menceritakan apa yang dia lihat semalam. Kata Nabi SAW, saya melihat tadi malam saya dibawa oleh Jibril alaihissalam melewati beberapa kuburan. Lalu di kuburan pertama aku melihat ada seseorang yang ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sudah nyenyak dalam tidurnya, lalu dihantam kepalanya, hancur kepala tersebut. Lalu dikembalikan lagi seperti semula kepalanya. Lalu dihantam lagi kepalanya dengan batu yang sangat keras, hancur lagi, dikembalikan lagi. Begitu terus sampai hari kiamat. Ditanya, disebab apakah itu Jibril mereka demikian? Karena mereka tidur pada saat waktu sholat. Mereka tidur pada saat sudah dikumandangkan adzan. Beda tidur, beda ketiduran. Ketiduran tuh gini, Ibu biasa mau berangkat umroh? Mau, subhanallah. Boleh nggak orang berangkat ke Saudi, ke luar negeri tanpa bawa paspor? Gak bisa, mesti bawa paspor, subhanallah. Maka karena dikasih tahu sama travelnya, tolong siapin paspornya, tolong siapin baik-baik paspornya, jangan sampai ada yang lupa paspornya. Kalau bisa di store duluan paspornya. Kenapa? Karena ini yang bisa membawa kita terbang ke luar negeri. Kalau enggak bawa paspor nggak bakal bisa lolos, subhanallah. Maka dia perhatikan baik-baik paspornya. Sama orang yang tahu bahwa tidak bisa masuk surga tanpa sholat akan memperhatikan baik-baik sholatnya. Nah, sudah diperhatikan baik-baik pun paspor kadang-kala masih lupa. Nah ini baru dibilang kelupaan nih. Nah sudah dipersiapkan baik-baik sholatnya, masih ketiduran, ini termaafkan. Sudah siap-siap dia, sudah tahu saya sebentar lagi mau sholat isya. Tahu-tahu ternyata ketiduran. Sudah nah, ini niat gitu ya Ustaz sudah ya? niat, sudah persiapan. Ditanya Hatim al-Asam, bagaimana kau mempersiapkan sholat wahai Hatim? Kata Hatim al-Asam, saya mempersiapkannya dengan 2 wudu. 1 wudu lahir, 1 wudu batin. Wudu lahir ya seperti biasa, wudu batin saya bersihkan dulu dendam, saya bersihkan dulu kesombongan, saya bersihkan semuanya. Lalu saya berdiri di hadapan Allah sebagaimana pengemis. Sebelah kanan ada surga, sebelah kiri ada neraka, dan di belakangku ada malakul maut, dan saya sholat bagaikan berdiri di atas titian siratal mustaqim. Kapan tergelincir maka jatuhlah aku ke dalam neraka. Ini orang mempersiapkan sholat nih. Masya Allah, tepuk tangan ibu-ibu. Siap. Terima kasih banyak Sama-sama, Kak Ustaz Saskia. atas tausiahnya. Masya Allah, itu akan syarat akan ilmu ya jamaah ya. Terus ini sekarang aku mau tanya lagi nih, masih ada yang mau nanya nggak? Siapa yang mau bertanya nih ibu-ibu? Silahkan ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endah Purwati dari Majelis Taklim An-Nur Muslimat Kabupaten Banyumas. Masya Allah, tepuk tangan ibu-ibu. Saya ingin bertanya kepada Ustadz Abi Maki. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin mau tanya. Silakan. Bunda. Apa benar kalau misalnya kita makan hutang riba itu kita akan kena azab? Terus tapi kalau misalnya kita sudah berusaha untuk yang lain tapi mentok ke yang ada ribanya, itu tetap
walaupun itu untuk kebutuhan kita sehari-hari bisa kena azab juga gitu. Iya, jadi Terima udah kasih. nyari-nyari kemana-mana Udah ya nyari Bu ya, kemana-mana, nggak pengen iya. yang riba gitu ya, tapi Iya, nggak ada. Padahal itu juga untuk kebutuhan kita sehari-hari, nggak Iya, untuk yang bagaimana? aneh-aneh. Bagaimana itu Ustazah? Terima kasih Bu Iya, atas terima pertanyaannya. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Nabi Iya. Maki untuk tausiahnya. Insya Allah Saskia. Iya. Izin Ustaz Syam, Ustaz Maulana. Subhanallah, terkadang kita bertanya dengan perkataan Bunda pertanyaan tadi dengan menyebutkan bagaimana kita sudah usaha tapi nggak dapat-dapat. Akhirnya, punten bahasanya, terpaksa harus dengan pinjaman ada ribanya di sana. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, pegang baik-baik. Kata-kata yang harus dipegang ini adalah lebih baik terpaksa masuk neraka apa enggak kira-kira? Nggak ada. Iya, aduh saya terpaksa masuk neraka. Nggak ada orang yang bilang terpaksa masuk neraka. Mau dengan mengatakan saya terpaksa masuk neraka karena lapar. Lebih baik punten bahasanya mati kelaparan dari terpaksa masuk ke neraka. Nah punten berarti wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, ketakwaan yang luar biasa. Itulah pentingnya punya teman-teman yang soleh yang insya Allah akan bantu. Iya. Bantu, mungkin ngasih, mungkin meminjamkan uang. Itulah pentingnya karena kalau ketemu orang-orang soleh, insya Allah sangat paham dengan kalimatnya. Siapa yang menolong hamba Allah di dunia, Allah akan tolong nanti kelak di akhirat. Karena apa? Karena tidak ada yang paling galak, paling keras dalam urusan punten diantaranya kabair dzunub, diantaranya adalah tentang masalah riba. Iya, dalam masalah riba ini, di dalam kenyataan yang ada Rasulullah pernah diperlihatkan oleh malaikat Jibril bahwa di situ ada yang namanya sungai. Sungai ini naudzubillah bukan sungai air yang jernih, tapi sungai darah. Darah isinya digambarkan. Dan ini adalah perkataan yang sangat untuk kita pegang. Wahai orang-orang yang memudahkan tentang masalah urusan riba. Iya. Apa yang dilakukan ternyata Rasul melihat ada orang yang sangat kesulitan. Masuk lagi ke dalam yang bukan air. Darah itu keluar lagi. Dia berusaha berenang dengan sekeras mungkin. Secepat mungkin untuk keluar. Berat sekali. Karena yang namanya darah seperti apa kentalnya. Tapi kalau sudah sampai ke darat ternyata ada orang yang nunggu di situ. Kemanapun dia ke tepi orang itu akan lari ke sana. Lalu begitu dia datang ataupun ingin naik. Apa yang dilakukan? Orang yang di atas ini atau yang di tepi ini dengan membawa kerikil-kerikil batu-batuan dimasukkan ke mulutnya. Akhirnya sampai ke tengah lagi. Apa intinya? Ternyata Rasul bertanya, Jibril ini orang yang selalu berenang di kolam darah ini, di sungai darah ini. Gak bisa sampai ke tepian. Ada apa? Setiap masuk tepi dimasukkan lagi batu yang begitu banyak. Ternyata mereka ini adalah akilur riba. Mereka adalah punten yang memakan riba. Apalagi kalau orang yang menyebarkan riba itu. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Ya Allah. Terima kasih banyak. Sami-sami. Maki atas Allah tausiahnya. ibarik. Udah terjawab ya Ibu ya. Tepuk tangan semua ibu-ibu. Masya Allah. Jadi sudah terjawab ya pertanyaannya jamaah. Kalau bisa jangan sampai kalian mendekatkan diri dengan riba. Betul ya Ibu ya? Betul. Nah jamaah Islam itu indah dimanapun berada, jangan kemana-mana ya. Karena setelah ini kita masih akan membahas hal sepele ternyata bisa jadi azab. Ih serem. Tetap di Islam itu indah, jamaah jamaah. Alhamdulillah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Masya Allah. Jamaah Islam itu indah yang baru bergabung. Hari ini kita masih membahas tema hal sepele ternyata bisa jadi azab. Ih serem. Abi. Saskia mau tanya nih Abi. Silakan. Bagaimana ya agar diri kita itu tidak mudah menyepelekan atau meremehkan segala hal yang telah ditetapkan dalam Islam dan diajarkan Rasulullah sehingga dijauhkan dari azab dunia, azab kubur dan juga azab di akhirat. Mohon tausiahnya ya Abi. Insya Allah. Mohon izin. Iya insya Allah Saskia. Terima kasih Ustaz Maulana. Lalu izin juga Ustaz Syam. Allah ibarik fiik. Subhanallah ketika diucapkan memang syariat ini sudah digambarkan ada yang namanya halal,
ada yang namanya haram, ada yang namanya syubhat, ada yang namanya perintah, dan ada yang namanya larangan. Ingat, kita ini tidak boleh meremehkan sesuatu hal ketika ada perintah, cuman sekali nggak dikerjakan. Ketika ada larangan, cuman sekali saya kerjakan. Ingat, hati-hati. Tidak perlu membedakan antara besar dan kecil, tidak perlu. Karena apa? Yang harus dipikirkan itu bukan besar dan kecilnya, tapi yang harus dipikirkan ini kita sedang berbuat salah kepada siapa. Kita sedang berbuat keliru kepada siapa? Kepada Allah. Itu gambarannya. Kalau seandainya ada orang mengatakan kepada temannya dengan kata-kata, mikir dong, itu sama temannya. Bayangkan kalau kata-kata diucapkan, mikir dong sama orang tua. Dosanya sama apa enggak? Beda. Jangan pernah mengatakan cuma bilang mikir dong, tapi kita lihat kepada siapa Anda katakan. Itulah gambarannya. Ketika berbuat maksiat, cuma maksiat. Anda telah melakukan kekeliruan kepada Allah. Rasulullah SAW dengan kalimatnya bahwa setiap dosa yang kecil ya itu ibaratnya seperti membawa ranting. Ranting itu disimpan, dosa kecil lagi, ranting lagi, dosa kecil, ranting lagi. Bayangkan kalau sudah tumpukan ranting bukan hanya bisa membakar roti tapi bisa membakar jasadnya sendiri. Ketika meremehkan terhadap kesalahan-kesalahan kecil. Nauzubillah min dzalik. Terima kasih banyak Sami-sami, Ustadz Abi Maki. sami-sami. Mohon izin Ustadz Maulana. Tepuk tangan ibu-ibu. Kesimpulan dari tema kita hari ini, hal sepele ternyata bisa jadi azab. Betul tadi kata Ustaz Abi Maki, jangan pernah menyepelekan perintah Allah. Bukan karena perintah itu, tapi kepada siapa yang memerintahkan. Satu hal buat kita juga pembelajaran, azab itu datang karena disebabkan menyepelekan sesuatu yang kecil sehingga akan menjadi besar. Tidak ada dosa kecil, yang ada dosa kecil yang bertumpuk jadi besar. Ingat, jangan pernah menyepelekan sesuatu dari kesalahan yang kecil yang bisa berakibat membahayakan diri kita. Apalagi ada azab yang menyebabkan datangnya sehingga orang semua kena. Apa itu? Menganggap sepele perzinahan, maka datanglah wabah. Menganggap enteng yang namanya maaf zakat sehingga Allah tahan turunnya hujan. Menyepelekan timbangan sehingga datangnya paceklik. Hati-hati, menyepelekan aturan Allah sehingga nauzubillah kita terkalahkan oleh musuh. Ingat, jangan sampai menyepelekan sesuatu yang berakibat imbasnya kembali pada diri kita sendiri. Kan saya yang berdosa, ngapain kau ikut campur? Tapi ingat ya, kalau semut datang menggigit satu, pasti semuanya yang disiram minyak tanah. Nauzubillahimin dzalik. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Mohon izin Ustadz Syam untuk doanya untuk menutup tausiah hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna na'udzu bika min adzabil qabr wa na'udzu bika min adzabi جهنم ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا يا الله maafkan kami, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, serta sayangi kami, jauhkan kami dari azab-Mu ya Allah, azab dunia, azab kubur dan azab di akhirat-Mu kelak ya Allah. Anta maulana fansurna ala al-qawmil kafirin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Ustadz Syam, Ustadz Abimaki, Ustadz Maulana atas tausiahnya hari ini yang insya Allah membawa berkah dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Sekarang saatnya saya Saskia Putri beserta tim yang bertugas hari ini mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila kami ada salah kata maupun perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.